Caranya membudidayakan maggot. Yang pertama, bisa mengurangi sampah organik dengan cara proses penguraian. Yang kedua, juga bisa mengurangi sampah yang bertimbun-timbun sangat banyak sampah organiknya, dan itu juga bisa buat jadi zat yang berbahaya bagi manusia. Halo Sobat Hijau, perkenalkan nih, nama aku Keneira Vanisha Fabianka dengan judul proyek budidaya maggot untuk mengurangi sampah organik dengan nomor peserta 0004. Aku dari Sekolah SD Kiai Ibrahim Surabaya. Oke, sebelum kita mulai, aku punya pantun nih. Pagi-pagi minum air hangat, tidak lupa menyantap coklat. Wahai sobat, pagi-pagi harus semangat. Oke, latar belakang saya memilih proyek ini karena bisa mengurangi sampah organik yang masih terkumpul di sebagai tempat dan kurang untuk mau dijadiin apa. Jadinya kayak zatnya itu akan timbul dan zatnya itu berbahaya bagi manusia. Makanya saya memilih proyek maggot. Dan juga ada di sekolah kan ada catering ya setiap siang. Nah, itu biasanya banyak yang nggak dihabisin karena katanya aku udah kenyang nih, males nih habisin. Akhirnya ditaruh kan, akhirnya sampah organiknya saya ambil cateringnya, lalu saya kasihkan kepada maggot saya biar tidak mubazir. Proses saya menganut proyek ini yaitu yang pertama, di bulan Februari sampai Maret saya pergi ke narasumber, ke Pak Yana dan ke Bibit Wonorejo untuk bagaimana sih cara budidaya maggot yang benar, terus lalatnya tuh nanti berapa minggu dan berapa bulan untuk bisa menjadi maggotnya tuh remaja, tua, dewasa, dan masih kecil tuh. Dan akhirnya saya berani, jadi saya membudidaya maggot saya pertama di sekolah. Dan pertama itu saya mengasih makannya tuh terlalu bau karena kan itu ada proses penguraian sampah kan. Jadi saya tuh di situ tuh pakai masker, kalau gitu saya tutupin dengan hidung saya agar tidak bau. Dan karena itu akhirnya saya terbiasa bau maggot dan sampah organik. Dan akhirnya maggot saya menjadi banyak karena saya sudah terbiasa. Pertama itu cuma 3 kotak, 2 kotak, 1 kotak begitu. Capaian yang saya ingin raih di tahap final ini, yang pertama, sosialisasi ke 350 orang. Yang kedua, mengurangi sampah organik sebanyak 2.118 kg, memproduksi maggot sebanyak 430 kg, dan mengandung pupuk kasgot atau pupuk maggot sebanyak 95 kg, dan pengen punya sekolah adopsi lagi. Saya aslinya punya sekolah adopsi yang pertama itu di TK Kiai Ibrahim, tapi saya ingin mempunyai sekolah adopsi 2, 3, 4, 5 atau yang banyak biar semua orang itu bisa tahu. Cara untuk merawat maggot yang pertama, tempatnya itu harus tertutup tapi nggak apa-apa terbuka agar maggotnya bisa bernafas. Yang kedua, setiap hari itu harus dikasih makan 2 kali sehari atau 1 kali sehari. Dan kita tuh setiap hari juga harus mengecek maggotnya bagaimana, adakah yang mati, adakah yang enggak, apa masih hidup dan sehat-sehat aja. Takutnya ada yang mati, ada yang nggak sehat gitu. Dan itu juga bisa, kalau nggak sehat itu bisa mencampur ke maggot-maggot yang lain, jadi nantinya takutnya kayak infeksi gitu. Cerita lucu yang saya alami ketika budidaya maggot yang pertama, pernah tuh di sekolah saya siswa-siswinya dianjurkan membawa sampah organik, malah bawa daun kering. Akhirnya kita semua tertawa, hahaha. Terus saya juga pernah mengasih maggot belimbing bulu terlalu banyak, akhirnya maggot saya mati deh. Dan saya sedih banget kalau mati. Keluarga saya dan teman-teman saya ketahui kalau saya itu budidaya maggot, dan teman saya dan keluarga saya sangat mensupport saya untuk budidaya maggot dan mengikuti Tunas Hijau. Dan alhamdulillahnya saya sekarang sudah di Pangfood finalis 2024.
Saya saat budidaya maggot yang pertama pernah mengasih belimbing bulu terlalu banyak, akhirnya maggot saya mati, dan pernah kasih makanannya terlalu banyak, maggot saya tetap mati. Dan caranya biar maggot saya tidak mati, saya memberi makan secukupnya, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Yang kedua, timbulnya bau tidak sedap ketika lewat tempatnya maggot atau mengasih makan maggot, dan itu saya kasih pengharum ruangan. Target proyek saya yaitu yang pertama, mempunyai sekolah adopsi lagi. Saya punya di TK GBM Surabaya, tapi saya ingin menambah lagi sekolah adopsinya. Yang kedua, mengurangi sampah organik sebanyak 1 ton. Yang ketiga, menambah kampung binaan. Saya sudah punya di Siwangerto Utara, tapi saya ingin menambah lagi sebanyak 5 kampung kalau bisa. Pengembangan proyek saya ke depan, yang pertama tetap budidaya maggot, dan yang kedua mengambil sisa catering di sekolah, dan yang ketiga saya akan mengambil sampah organik dari pedagang pasar dan pedagang sayur dekat rumah. Salam bahagia, salam bumi pasti lestari. Kata-kata yang sangat indah dan menggelitik kepada kita agar kita senantiasa melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita, terutama di sekolah dan di rumah. Salah satu siswa kami yang bernama Keinara atau Ananda Gege, panggilan akrabnya, juga ikut melestarikan lingkungan dengan mengikuti ajang pemilihan Putri Lingkungan Hidup di tahun 2024 ini. Adapun untuk proyek yang sudah dilaksanakan yaitu budidaya maggot, di mana sangat membantu sekolah dalam mengurangi sampah organik yang dihasilkan oleh anak-anak kami dalam kegiatan makan siang, di mana sampah-sampah organik tersebut dimanfaatkan oleh Mbak Gege untuk budidaya maggot. Alhamdulillah, langkah kecil yang sudah dilakukan oleh Mbak Gege mudah-mudahan bisa melestarikan lingkungan, paling tidak mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekolah. Harapan saya mudah-mudahan Mbak Gege tetap diberikan kelancaran, tetap dijadikan siswa yang selalu semangat untuk berbuat baik atau melestarikan lingkungan yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Mudah-mudahan Allah membantu, Allah memberkahi dan menjadi siswa-siswi yang terbaik. Good job Mbak Gege. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin belajar budidaya maggot, kalian bisa DM IG ku loh. Namanya kenaira.vanisya atau hubungi nomorku yaitu 0812 18 15 9349. Dan kalau kalian ingin datang ke rumah juga bisa loh. Alamatnya Jalan Siwangerto Utara nomor 26 RT 2 RW 3. Terima kasih telah menonton video saya, dan jangan lupa nih follow IG dan YouTube Tunas Hijau. Oke, kita yel-yel dulu ya. Pangkut LH 2024 siap, peduli, produktif, anti rebahan, mendunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.